Oke, perkenalkan nama saya adalah Afkar Diulhaq dengan NIM 182 20 dan 006. Saya dari kelas 02 di Sismul. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil atau jawaban dari soal UTS saya. Oke, jadi presentasi ini terbagi atas 3 bagian. Pertama adalah konvolusi dan sampling, lalu algoritma LZW, dan terakhir adalah codingan citra dalam bentuk foto. Oke, jadi pertama-tama kita harus kenalan dulu sama Sismul atau sistem multimedia. Jadi pendefinisiannya secara level yang simple, Sismul itu adalah sistem yang mampu mempresentasikan banyak bentuk media komunikasi. Jadi banyak bentuknya itu bisa berbentuk audio maupun juga citra. Handphone, laptop itu termasuk salah satu hardware dari sistem multimedia. Oke, bagian pertama adalah konvolusi dan sampling. Oke, ini adalah definisi dari konvolusi dan sampling. Itu konvolusi atau, ya kita mendefinisikan konvolusi dulu. Jadi konvolusi adalah operasi mencampurkan dua fungsi untuk memproduksi fungsi hasil atau fungsi ketiga. Nah, fungsi ketiga yang ditemukan tadi itu merepresentasikan modifikasi yang terjadi antara pencampuran kedua sinyal. Untuk melakukan operasi matematikanya sendiri, sebenarnya ada metode yang berbentuk apa ya, by the book banget, ini integral. Jadi seperti terlihat pada presentasi. Lalu definisi sampling, sampling adalah proses mereduksi sinyal analog atau sinyal waktu kontinu yang menjadi sinyal diskrit. Sampling dilakukan dengan mengambil elemen dari sinyal pada waktu tertentu untuk mempresentasikan sinyal asli atau dalam bentuk analog menjadi sinyal diskrit. Nah, representasi matematikanya dapat dilihat pada presentasi. Oke, ini adalah praktik dari konvolusi. Jadi misalkan kita punya fungsi P dan fungsi Q, seperti saya gambarkan di sini, dan nilai-nilainya adalah dengan P min 1, 2, dan min 2, lalu Q min 2, 2, dan 4, dengan X1, X2, atau nilai-nilai dalam fungsinya tadi adalah nilai atas atau bawah sinyal pada waktu tertentu, maka konvolusi P dan Q dapat dijabarkan melalui metode tabular. Nah, metode tabular ini sebenarnya nggak terlalu struktural, tapi cukup akurat untuk merepresentasikan hasil dari konvolusi. Jadi di sini min 1, 2, dan min 2 adalah nilai-nilai dari fungsi P, dan min 2, 2, 4, dan bagian kirinya adalah fungsi Q. Nah, pertama-tama untuk melakukan metode tabular, kita kalikan masing-masing dari P dan Q secara silang. Jadi min 1 dan min 2 dikalikan menjadi 2, 2 dikali min 2 menjadi min 4, min 2 dikali 2 menjadi 4, lalu min 1 dikali 2 dan min 2, sampai seterusnya, sampai akhirnya adalah min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Setelah ditemukan nilai-nilai itu, maka kita jumlahkan masing-masing ini sesuai dengan warna yang telah saya berikan di gambar atau di tabel. Di sini 2, lalu min 2 ditambah min 4, hasilnya adalah min 6, lalu 4 ditambah 4 dikurangi 4, hasilnya adalah 4, lalu min 4 ditambah 8, hasilnya adalah 4, dan min 8. Mungkin begitu. Nah, setelah didapat komponen dari fungsi R, maka kita dapat menggambarkannya kurang lebih ini visualisasi umum aja dari fungsi sinusoidal dengan nilai-nilai 2, min 6, 4, dan min 8 ini. Gambarnya kurang lebih seperti di sini, fungsi R. Lalu setelah dapat sinyal R atau fungsi R dari konvolusi, maka kita dapat melakukan sampling. Nah, sampling di sini saya melakukan dengan sampling rate 2 Hz. Jadi dalam 5 detik didapat 10 sampel sinyal. Sebenarnya semakin banyak sampling yang dilakukan itu, atau semakin banyak cuplikan yang diambil dari sinyal, maka semakin akurat juga sinyal diskrit yang diperoleh nantinya. Jadi sinyal R di sini kita lakukan sampling setiap 0,5 detik. Jadi dalam 5 detik kita dapat 10 sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, udah 10 sampel. Lalu dari sana kita gambarkan bentuk sinyal diskritnya. Sini bentuk-bentuk garis. Atas, atas, bawah, bawah, atas, 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 bawah, dan seterusnya. Begitu adalah proses sampling dan juga konvolusi. Lalu, oke, masuk ke bagian algoritma LZW. Jadi, algoritma LZW itu dipakai pada kompresi dan juga dekompresi. Langsung masuk aja ke teorinya. Jadi, pertama-tama kita harus melakukan inisialisasi kamus. Nah, kamus di sini sebenarnya adalah apa ya, bentuk angka dari huruf-huruf. Karena nama saya Afkar Ulhaq, di sini ada A, ada F, H, K, L, Q, R, dan U yang masing-masing diassign dengan atau dimasukkan kamus
angka itu sesuai dengan urutan abjad di alfabet. Setelah inisialisasi kamus, P di sini, P di tabel, diassign dengan karakter pertama dalam stream, yaitu A. Di sini A. Lalu C diassign dengan karakter berikutnya dalam stream karakter, di sini adalah F. Lalu dilakukan penggabungan antara P dengan C dan dimasukkan ke dalam string di sini, AF. Nah, indeksnya ini masih A dari P1, dan indeks AF ini karena belum ada di initial dictionary, kita tambahkan dalam bentuk, bukan dalam bentuk sih, sebenarnya saya menggunakan 27 karena aman aja, di atas Z, Z itu kan 26. Jadi untuk string-string ini atau jatuhnya 2 huruf atau lebih, indeksnya bakal di atas 26. Lalu masuk ke bagian selanjutnya, dari C diturunin menjadi F, dan juga karakter string selanjutnya adalah K, indeksnya 6 untuk F, lalu FK ini indeks baru lagi 28. Seterusnya sampai baris terakhir dan NEOF. Oke, diakhiri dengan 17 di sini karena Q adalah 17, dan outputnya adalah 1, 6, 11, 1, 18, 21, 12, 8, 1, 17. Itu adalah output dari kompresi LZW. Oke, masuk ke dekompresi LZW. Kamus diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Ini udah juga. Terus, oke, lanjut aja deh. Inputnya itu adalah 1, 6, 11, 1, 8, 12. Oke. Jadi pertama cewek, input pertamanya adalah 1 di sini dari bagian kompresi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan stringnya adalah A. Lalu string cewek itu diassign ke dalam output. Di sini A. Lalu C diassign dengan karakter pertama dalam string cewek. Nah, karena string ceweknya adalah A, berarti C juga A. Lalu bagian selanjutnya adalah PW. PW itu dimasukkan dengan dari cewek tadi. Nah, A. Di sini indeks selanjutnya adalah 6. Dan juga stringnya adalah F. Masuk ke output F-nya. Lalu C-nya juga disamakan. Nah, P-nya ini disamakan dengan PW string. Jadi sama-sama A. Nah, lalu kita lakukan apa ya? Penggabungan antara A dan F di sini. P dengan C. Hasilnya AF dan indeks baru lagi 27. Dilakukan seterusnya sampai EOF dengan output terakhir adalah A, F, K, A, R, U, L, H, A, Q. Begitu. Oke, bagian terakhir adalah bagian pemrograman citra. Di sini saya menggunakan Python. Uh, Kalau dari ID-nya sendiri adalah VS Code. Jadi untuk memulai kompresi dan dekompresi atau manipulasi citra, kita harus mendownload atau mengimpor OpenCV dalam bentuk CV itu, kalau di sini NumPy, Matplotlib, dan juga SciPy. Oke, masuk ke bagian pertama adalah kompresi citra. Jadi nanti setelah kompresi adalah dekompresi. Untuk pertama-tama ini kita kompresi dulu. Jadi pertama ambil komponen Y. Di sini komponen Y-nya diambil dengan OpenCV, sintaksnya OpenCV yaitu cv2.imret untuk membaca atau apa ya, mengekstrak komponen-komponen dari gambar. Kita masukkan juga alamat atau address dari gambarnya di file, dan juga di command 0 ini artinya adalah grayscale atau komponen Y. Nah, print dengan bentuk float ini sebenarnya adalah tabel warnanya itu kita outputkan menjadi float. Di sini hasilnya adalah tabel warna untuk saat ini. Lalu bagian kedua adalah menampilkan komponen Y yang sebenarnya nggak terlalu mandatory, tapi saya ingin menampilkan perbedaan antara gambar asli dengan gambar dengan grayscale. Jadi dengan plt.show dan juga cmap.gray kita dapat menemukan gambar grayscale ini abu-abu daripada gambar aslinya. Ini gambar teman saya yang baru lulus, jadi shout out to him, Ismail. Lalu selanjutnya adalah ngambil makro blok 8x8 dilakukan dengan iterasi for i in range 100 sampai 100,8. Ini sebenarnya bebas, yang penting baris dan kolomnya 8. Jadi diambil total dari apa ya, sel atau kotaknya itu adalah 64 karena 8 dikali 8. Di sini 198 sampai 197 di akhirnya. Lalu setelah mengambil makro blok, kita melakukan proses DCT, atau di sini nilai-nilai dari tabel warna itu dikurangi 128 karena DCT itu beroperasi
pada nilai min 128 sampai 127. Jadi di sini 198 dikurangi 128 sama dengan 70, dan juga 197 dikurangi 128 adalah 69. Oke, step kelima adalah transformasi Fourier. Ini bisa di call dengan sintaks dari library fft.dct makroblock tadi. Makroblocknya kita Fourierkan lah kalau istilah gampangnya. Ini adalah outputnya. Tabel warnanya semakin kompleks. Setelah ditemukan nilai dari transformasi Fouriernya, kita deklarasi dulu tabel kuantisasinya untuk step selanjutnya. Di sini adalah nilainya 16, 11, 10, dan selanjutnya sampai 99, dan bertipe float yang sudah dijelaskan pada kelas. Ini outputnya. Lalu terakhir pada proses kompresi, kita membagi nilai warna dari transformasi Fourier ini dengan tabel kuantisasi. Jadi nilai yang kompleks-kompleks ini kita bagi dengan 16 untuk yang pertama, lalu dibagi 11, bagi 10 untuk masing-masing row dan kolom. Hasilnya adalah ini, 71, min 1 sampai 0 di bawahnya itu. Ini adalah nilai warna akhir dari proses kompresi. Oke, untuk dekompresi sebenarnya tinggal dibalik. Jadi pertama-tama itu kita kalikan dulu dengan tabel kuantisasi. Jadi nilai yang tadi 71 dan sebagainya ini kita kalikan dengan tabel kuantisasi untuk setiap blok dari matriksnya. Ini adalah hasilnya. Lalu kita inversekan nilai warna dengan transformasi Fourier. Di sini tetap dipakai. Terus kita bulatkan nilainya. Jadi biar enak lah nilai. Jadi 70 sampai 68 ini. Lalu kita lakukan DCT ulang, tapi kali ini ditambah bukan dikurang, karena seperti yang disebutkan tadi, DCT itu beroperasi pada nilai min 128 sampai 127. Jadi dari 70 dan 68 paling akhir ini ditambahkan dengan 128 menghasilkan 198 dan 196. Terakhir kita lakukan penulisan file dalam format JPG. Lalu ini untuk komparasi sebenarnya, jadi yang ini adalah tabel nilai warna sebelum kompresi, yang ini adalah sesudah kompresi. Terdapat beberapa perbedaan sedikit dari nilai warna. Dan kalau visualisasinya kita tampilkan dengan plt.show, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah sebelum kompresi dengan nilai warna yang segini, dan ini adalah setelah kompresi dengan nilai warna yang segini. Terdapat perbedaan. Setelah kompresi, makro bloknya itu semakin banyak komponen yang gelap dan semakin padat. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Sehat selalu dan peace, love, and go. Thank you.